Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, khususnya untuk kelas para siswa kelas 7 ya. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi prakarya kelas 7 semester genap tentang budidaya tanaman sayur ya. Materi pada bab 10. Tahapan budidaya tanaman sayur. Jadi kita akan membahas materi ini. Sebelum lebih lanjut ke pembelajaran, ke materi, jangan lupa kalian subscribe dulu ya channel MTS Anur LA-nya. Baik para siswa, kita lanjut. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sarana budidaya tanaman sayur. Jadi sebelum melakukan budidaya tanaman sayur, hal utama yang dibutuhkan dalam budidaya adalah lahan untuk menanam ya, atau kebutuhan sarana dalam budidaya tanaman yang harus dipenuhi, itu lahan. Kemudian apa lagi? Pertama, peralatan budidaya. Alat-alat yang digunakan harus ada, seperti cangkul, sekop, garpu, dan alat untuk memelihara tanaman, misalnya gunting, cetok, dan lain sebagainya ya. Kalian harus memiliki itu, atau kalian bisa kalau di rumah kita mencoba praktikum di rumah atau di sekolah, mungkin nanti kita akan menggunakan hal-hal atau di sekolah mungkin nanti kita akan menggunakan hal-hal atau peralatan-peralatan yang lebih minim ya, atau lebih bukan minim, bukan skala untuk budidaya skala besar gitu, kita hanya untuk praktikum saja. Nah, yang kedua, bahan budidaya, yaitu benih atau bibit ya. Pilihlah benih yang bersifat atau bersertifikat dan sudah disahkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih. Jika kesulitan mendapatkannya, kalian bisa membeli bibit ini di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, yaitu di toko-toko pertanian di kampung-kampung kalian. Itu pasti ada benih-benih sayuran, itu pasti ada. Hal berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah pupuk. Jadi kita nanti untuk memaksimalkan tumbuhnya tanaman dengan subur, maka kita harus menggunakan pupuk. Pupuk yang digunakan bisa jenis pupuk organik atau pupuk kandang atau pupuk kompos gitu ya, atau boleh jenis pupuk anorganik. Untuk menghemat kita bisa menggunakan pupuk organik ya, karena biasanya kotoran kotoran hewan itu banyak ya, jadi kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian pestisida itu fungsinya untuk apa? Nah, biasanya ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman. Ini dapat dikendalikan dengan bantuan pestisida. Jenis pestisida yang bisa digunakan pun beragam. Ada pestisida alami, ada pestisida buatan ya, untuk kimia. Kemudian yang berikutnya, media tanam. Media tanam yang baik adalah tanah yang gembur dan subur agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal ya. Tempat menanam dapat menggunakan pot atau polybag atau tanah petak yang sudah digemburkan. Karena para siswa ini nggak mungkin kita melakukan skala besar di tanah langsung gitu ya, maka kita akan lakukan skala kecil dengan menggunakan polybag gitu. Kemudian teknik budidaya tanaman sayur. Pada hakikatnya adalah suatu cara pengolahan tanaman untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan mutu yang baik, yaitu budidaya. Pembudidayaan tanaman sayur dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan tanah. Misalnya kita harus memperhatikan kesuburan tanah secara fisik ya. Karena ini erat hubungannya dengan struktur tanah yang menggambarkan susunan butiran tanah, udara, dan air. Kemudian menghilangkan gulma. Jadi sebelum ditanam
tanahnya, walaupun kita di polybag itu gulmanya itu harus dihilangkan. Kemudian dibutuhkan proses waktu agar proses fisik, kimia, dan biologis dalam tanah terbentuk dengan sempurna dan bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi begitu tanah kita olah, itu jangan langsung ditanami, artinya dibiarkan dulu ya untuk beberapa waktu, sehingga tanahnya kandungan haranya, unsur haranya itu semakin baik. Kemudian yang berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah pembibitan. Karena kita akan menanam sayuran, maka kita akan melakukan pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif itu perkembangan secara vegetatif, bisa vegetatif alami dan buatan. Dapat dilakukan dengan tunas, rizoma, geragih, umbi batang, umbi lapis, atau vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara stek, cangkok, menyambung, dan lain sebagainya. Kalau yang generatif itu perkembangan secara generatif pada tumbuhan melibatkan alat perkembangbiakan berupa bunga. Hasil ini disebabkan memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian melebur sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ini disebut dengan pembuahan. Pembuahan menghasilkan biji. Nah, ini yang kita tanam. Jadi kita akan menanam dari biji kalau mau menggunakan teknik generatif. Yang ketiga, penanaman. Nah, ini penanaman. Dalam penanaman dikenal dua cara utama, yaitu penanaman bahan tanaman, benih atau stek, serta penanaman bahan tanaman dengan disemaikan dulu. Jadi kalian bisa kalau kalau biji bisa disemaikan gitu ya. Semaikan. Bijinya disemaikan dulu sebelum ditanam di pot atau di polybag yang akan menjadi media tanam gitu ya. Ini untuk apa fungsinya? Mengurangi risiko kematian pada tanaman, kemudian mengatur tanaman sesuai dengan perkembangan teknologi tepat guna. Kemudian memanfaatkan waktu musim tanam tiba. Nah, artinya kita harus memanfaatkan waktu musim tanam tiba, yaitu pada awal musim hujan. Sayuran itu kita mulai menanam itu pada awal musim hujan. Kemudian hal yang perlu mendapat pertimbangan pada penanaman tanaman sayur adalah sebagai berikut. Penanaman di awal musim hujan, tadi ya Bapak bilang, artinya kita harus melakukan penanaman di awal musim hujan. Lahan kering tanpa irigasi dan cuaca cukup panas. Penanaman dengan jarak atau baris tertentu, artinya kita menanam sayuran harus ada jaraknya juga, jangan sekaligus semuanya gitu. Kemudian penanaman dilakukan secara tunggal. Penanaman ganda dapat dilakukan pada tanaman yang memerlukan naungan atau beradaptasi terhadap sinar matahari. Populasi tanaman erat hubungannya dengan hasil yang dipengaruhi oleh terjadinya persaingan antara tanaman dan kesuburan tanah. Artinya kalau tanahnya subur, maka tanamannya pun dia akan tumbuh dengan baik. Yang keempat, pemeliharaan tanaman. Adapun tindakan pemeliharaan tanaman sayur dapat dilakukan sebagai berikut. A. Bibit yang mudah layu. Perlu penyesuaian waktu tanam agar tidak mendapat sinar matahari lebih. Artinya kalau menggunakan bibit yang disemai dulu, kalian harus melakukan penanaman nanti di sore hari, jangan di siang hari, di siang bolong gitu ya. Nanti bibitnya malah mati, layu. Kemudian penyiangan yang intensif. Penimbunan dan penggemburan dilakukan untuk memperbaiki sifat tanah. Perbaikan saluran drainase ya, untuk mencegah terjadinya genangan atau kelebihan air. Pemberian mulsa untuk mengurangi evaporasi atau penguapan air tanah. Pemangkasan bunga. Nah, ini tanaman yang masih kecil ketika berbunga maka bunganya harus dipangkas, atau bunganya terlalu banyak maka kalian harus memangkasnya sebagian. Karena kalau bunganya terlalu banyak kemudian kita biarkan tumbuh semua, maka hasilnya biasanya sayurannya kecil-kecil gitu ya. Kemudian sering juga melakukan fase vegetatif ke generatif yang memerlukan energi sehingga kandungan bahan bersifat sebagai sumber energi tidak berkurang.
artinya pemangkasan terhadap cabang gitu ya, pemangkasan pucuk batang yang menstimulus pencabangan yang baru. Kemudian pemupukan nitrogen yang dapat meningkatkan kandungan alkaloid dalam akar. Yang kelima, pemanenan. Jadi penentuan saat panen suatu tanaman sayur hendaknya selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas tanaman. Pemanenan tanaman sayur kurang tepat dapat merusak sayur seperti batang atau daun ya, yang patah atau sobek. Itu akan mengurangi kualitas grade dari sayuran tersebut. Waktu pemanenan juga harus juga mempengaruhi kualitas tanaman sayur, seperti belum siap panen atau telat lewat masa panennya, tua gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi kualitas dari tanaman sayur itu sendiri. Jadi harus kalian perhatikan waktu panennya. Jadi setiap tanaman ada waktu panennya tanaman sayur itu. Penerapan teknik budidaya tanaman sayur. Contoh untuk kangkung nih ya. Untuk budidaya tanaman kangkung dapat dilakukan tahapan sebagai berikut. Persiapan lahannya. Kalau pakai polybag berarti persiapkan polybagnya, kemudian media tanamnya, tanahnya gitu ya. Persiapan bibit ya. Bibitnya, bijinya berarti ya. Kemudian pemeliharaannya harus diperhatikan, ketersediaan air ya. Kemudian faktor-faktor pengendali gulma yang lainnya gitu. Kemudian pemanenan. Nah, ini kangkung dapat dipanen setelah tanaman berusia kira-kira 25 hari setelah tanam gitu ya. Kemudian penanganan pasca panen harus juga diperhatikan karena untuk menjaga kesegaran dari kangkung tersebut. Nah, ini untuk wortel. Jadi tanaman wortel ini cocok di dataran tinggi lebih dari 1000 mdpl, 1000 meter dari permukaan laut gitu ya. Nah, ini untuk di kita kurang begitu cocok ya. Di Karawang itu kurang begitu cocok. Sama ada persiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan. Nah, pemanenannya ini dilakukan setelah 3 bulan sejak tanam. Ini agak lebih lama ya, dengan cara dicabut. Kemudian ini berikutnya bayam nih, bayam. Untuk bayam ini masih relatif cocok di kita itu ya, kangkung bayam ya. Dapat tumbuh pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Ini enggak tanaman yang cukup bisa menyesuaikan dengan suhu ya. Sama ada penyiapan lahan, pembibitan dan penanaman, kemudian pemeliharaannya harus diperhatikan. Nah, bayam ini dapat dipetik atau dipanen berkali-kali setelah 1 sampai dengan 1,5 bulan ya. Kemudian pasca panennya sama harus diperhatikan, harus diletakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari. Karena bayam ini daunnya begitu rapuh lah ya, terus itunya batangnya begitu rapuh juga, jadi harus diperhatikan pasca panennya. Yang berikutnya tomat nih ya, tomat, sayuran tomat sama persiapan lahan ya. Kemudian tomat bisa tidak kita gunakan, kita praktekkan dalam polybag bisa ya. Kemudian pembibitan, jadi dibibitkan ditebar dulu ya di media tanam yang bukan polybag ya. Kita semai dulu dengan komposisi 20 liter tanah, 10 liter pupuk kandang dan 150 gram NPK halus. Kemudian baru setelah tumbuh baru kita pindahkan ke media tanam. Nah, buah tomat dapat dipanen pada umur 66 hingga 75 hari dengan cara dipetik. Nah, ini terung atau terong ya. Terong ya, sama dia ada persiapan lahan, pembibitan ya. Pembibitannya ini membutuhkan rumah atau sungkup untuk bibit muda ya. Artinya disemai dulu bibit mudanya baru ke media tanam. Ini pemanenannya pada saat berumur 55 hari ya. Terong ungu ini. Jadi 55 hari baru bisa dipanen. Oke, sekian dulu dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.